Halo semuanya, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 2 Februari 2021. Hari ini tanggal cantik ya. Biasanya kalau tanggal kembar itu jadi tema Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Dan rupanya tidak ketinggalan, saham juga memberikan diskon. Ya, hari ini siapa yang galau atau siapa yang justru malah happy dapat barang diskonan? Orang kalau dapat barang diskon bagaimana sih rasanya? Rasanya happy nggak sih? Wah, mumpung diskon, belanja, belanja gitu kan. Ada yang begitu atau mungkin malah galau. Aduh, kok saya posisi nyangkut dan sebagainya. Ya, saya dalam beberapa hari terakhir ini selalu kodenya selalu sama ya. Market masih belum kondusif dan kita sebaiknya trading dulu ya. Kita lebih fokus untuk trading dulu sementara waktu ini. Jangan maksakan diri untuk belanja all in gila-gilaan dan bahkan tanpa money management. Waduh, atau kalau nggak cuma berdasarkan pom-pom. Contoh kemarin BRIS ya, BRIS kemarin di pom-pom bahwa akan beroperasi, sudah beroperasi ya, BSI, Bank Syariah Indonesia. Dan orang pada beli semua. Wah, penuh euforia dan memang naik, yes. Dan bahkan tidak ketinggalan di grup kita pun juga sama, kita juga trading BRIS. Tapi saya jualan. Dan kemarin ketika swing kedua dia turun ke level 27 sekian ya, saya lupa 27 apa 2670 apa 2680 saya belanja lagi. Dan tadi pagi saya memutuskan untuk, karena memang saya tahu ini sebenarnya price in, sudah merger, sudah jalan lah, terus apalagi gitu kan. Ya, ada jualan lah kita gitu kan. Dan untungnya beberapa kita sudah warning ya di grup kita bahwa hati-hati dan BRIS ya, jangan set target terlalu tinggi, maksimum 2870. Dan voila, hari ini mentok paling tingginya 2870. Ya itu saya karena berdasarkan experience dan berdasarkan algoritma intelligence kita sudah mempredik ya, melihat bahwa high-nya itu potensial ke sana. Terlepas dari itu, ada satu pola yang kita melihat di indeks harga saham gabungan Indonesia ya, dari market pasar saham Indonesia. Polanya apa? Polanya adalah ini dia. Habis cut loss, lihat market rebound, dikejar. Belinya di pucuk, begitu beli di pucuk, hari ini ambiar lagi. Siapa di sini yang bolak-balik merasa kayaknya kejebak, kena jebakan Batman dan merasa, wah, kayaknya saya disabotase. Saya mau belajar saham tuh disabotase terus, Pak. Saya beli, dia malah turun. Ketika dia turun, saya cut loss, ternyata besoknya naik. Ketika dia naik, saya beli lagi, dia turun lagi. Ini maunya gimana sih? Pengennya gimana gitu kan? Sampai saya bikin ada joke ya. Dan kebetulan saya juga dapat foto yang lucu banget ya, orang side by side duduk berdampingan, yang satu jerit-jerit ketakutan sedangkan yang satu ketawa hahaha. Itu dilematis juga ya kita melihat ini ya, itu, dan ini mencerminkan sekali sama trader kondisi di market kita. Silih berganti ya, ketawa nangis ya, kita nggak bisa ketawa. Saya sudah katakan berkali-kali, memasuki bahkan di minggu ketiga ya, mulai masuk minggu keempat Januari, saya sudah warning IHSG overheat ya. Sekali lagi saya utarakan di sini, IHSG overheat dan potensi untuk koreksi cukup besar. Dan sepanjang bulan Februari berpotensi untuk sideways dulu. Kemudian nanti mencapai puncaknya di akhir bulan Februari dan mulai masuk bulan Maret, itu mulai ada tanda-tanda perbaikan, market mulai rebound.
nanti kemudian di bulan April pertengahan potensial untuk mulai koreksi lagi, dan itu sebabnya muncul istilah sell on May, ya, sell on May. Itu pattern yang sudah itu banyak trader dunia jalankan, dan mereka banyak pelajari berdasarkan itu karena berdasarkan experience mereka. Kenapa? Karena January Effect adalah muncul dari lanjutan dari Santa Claus Rally, ya. Santa Claus Rally itu kan di akhir tahun. Kemudian sampai ke January Effect biasanya minggu pertama, minggu kedua masih ada tuh bawaan rally-nya masih nyambung. Terus habis itu mulai koreksi karena harganya udah tinggi, wajar koreksi. Begitu koreksi, nanti isu kedua yang akan dibuat bukan dibuat trader atau siapapun, ini sentimen yang ada di market, yaitu adalah laporan keuangan, ya, mulai dirilis. BRI sudah mulai rilis laporan keuangan, beberapa bank udah mulai rilis laporan keuangan. Dan pada puncaknya nanti adalah di bulan Maret, ya, bulan Maret laporan keuangan year on year akan dirilis, ya. Sepanjang tahun 2000 kinerjanya bagaimana, ya. Nggak cuma laporan keuangan perusahaan saja, mungkin juga kinerja Indonesia overall secara umum mungkin akan bisa kita lihat di bulan Maret itu, ya. Moga-moga lebih cepat, biasanya lebih cepat. Jadi kita bisa lihat di sepanjang tahun 2020 ini kondisi bagaimana sih Indonesia, turun atau naik perekonomian. Pasti turun lah, cuma estimasinya melebihi estimasi atau tidak, atau di luar perkiraan atau enggak, lebih jelek atau lebih bagus, dan sebagainya. Itu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain yang nanti untuk mengarah ke IHSG rebound atau ada ambiar. Lalu kemudian memasuki mulai bulan April, nanti akan muncul laporan keuangan kuartal pertama 2021. Ya, jadi setelah selesai laporan keuangan year on year, ya, laporan keuangan year on year itu berbarengan dengan dirilisnya laporan keuangan kuartal keempat. Jadi langsung di summary. Begitu rilis laporan keuangan kuartal keempat di tahun 2020, langsung otomatis dia bikin summary-nya untuk year on year 2020. Nanti di akhir bulan Maret atau bulan paling telat mungkin April minggu ketiga, ya, itu akan dirilis laporan keuangan kuartal pertama 2021. Nah, ini nanti jadi perbandingan. Jadi perbandingan kinerjanya meningkat apa enggak gitu loh. Di atas kinerja year on year, atau mungkin kinerja year on year 2021, atau komparasinya pasti kuartal pertama 2020 compare to kuartal pertama 2021, which is yang 2020 kuartal pertama pasti ambiar sekali. Dan kalau digabungkan, kalau dikomparasi pasti bagus 2021. Jadi saya cukup optimis di bulan April kita kinerja IHSG akan rebound. Jadi saya nggak bilang pertaruhan, tapi cara beli Bapak Ibu saham itu penting, ya. Cara beli sahamnya penting. Kenapa saya bilang penting? Saya sudah wanti-wanti di beberapa video kita bahwa amati saham yang berfundamental bagus. Saya melihat kita tidak abaikan fundamental, tapi kita juga tidak sampai jelimet hitung fundamental. Tapi kira-kira kita kan juga tahu, baca berita, Bapak Ibu pasti baca berita. Perusahaan mana yang bagus, ya kan? Nah, ketika perusahaan itu sudah mulai, kita udah mulai seleksi, oh ini perusahaan bagus, ini perusahaan bagus, siapa? Nah, masukkan ke dalam watchlist, dan kita lihat kinerjanya setelah panjang tahun 2020, ya, based on chart, karena kita pendekatannya analisa adalah technical analisa. Kemudian kita lihat harga hari ini posisinya ada di mana. Ketika kita sudah lihat posisinya ada di mana, dan berdasarkan kinerjanya sepanjang 2020 sampai mungkin pertengahan Januari kemarin sebelum koreksi, dan koreksi itu sudah posisinya di mana, dan bottoming supportnya di mana, perkiraan resistannya di mana, di situ kita mulai
bikin trading plan, ya ini namanya ya, ini saya jelaskan sekalian. Pembeliannya di mana, batas level jual ruginya di mana, dan batas level target kita profit takingnya di mana. Jadi tentukan dulu ya, itu yang saya bilang kita buat trading plan dulu. Tentukan dulu kapan kita harus jual rugi, sampai harus jual rugi ya jual rugi. Dan kapan harus kita taking profit. Dan kalau modelnya seperti saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu saya nggak tahu tradingnya seperti apa. Apakah investor murni, yang mana saya mah beli terus Pak, 5 tahun baru jual. Oh oke, kalau gitu nggak usah, that's it, selesai. Nggak usah lihat kinerja 2020, nggak usah lihat apa-apa, pokoknya beli aja, selesai. Oh 5 tahun kok, pokoknya merem aja. Tapi tentu saja sahamnya juga harus dipilih ya. Nah, terus kemudian, atau Bapak Ibu trader. Kalau trader ya short lebih pendek, waktunya jauh lebih pendek, jadi Bapak Ibu tidak perlu sampai lihat tahunan. Kinerja 2020 nggak perlu. Cukup lihat terakhir di 1 bulan terakhir, kinerjanya bagaimana. Dan kita lihat potensial dia support, koreksi sampai supportnya di berapa, dan resisten di berapa. Atau kalau mungkin Bapak Ibu adalah positioning trader. Positioning trader itu pendekatannya adalah beli ketika dia di bawah, di support, dan jual ketika dia sudah tinggi di atas. Waktunya kapan? Ya pokoknya kalau nyampe saya jual. Kalau belum nyampe saya nggak jual. Nah, itu positioning ya. Dan Bapak Ibu ada yang di mana, posisinya, stylenya yang mana. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui lebih dulu. Dan itu berhubungan erat dengan pemilihan sahamnya dan pola belinya, dan pastikan juga dengan amunisi peluru yang Bapak Ibu gunakan untuk buy. Ya, jadi pastikan dulu, jadi diatur. Kayak orang lari maraton, kalau investasi jangka panjang, ibaratnya kayak orang lari maraton. Orang lari maraton itu tidak setiap berapa meter minum. Mereka dijaga. Kapan harus minum, kapan harus nambah mineral ya, garam tuh itu. Kapan nggak boleh, ya pokoknya pas asupan airnya juga semua harus dijaga. Kapan harus lari kencang, kapan dia harus jaga ritme lari, atur napas dan sebagainya. Jadi long run, kalau long run itu tentu saja harus diatur strateginya, nggak boleh sembarangan ya. Jadi pastikan jangan sampai di tengah-tengah jalan Bapak Ibu galau, atau kalau nggak galau karena apa? Karena amunisinya habis, tenaganya habis, pasokan airnya habis, energinya habis, semua habis, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, itu yang berbahaya ya. Kalau lari maraton, kalau investasi jangka panjang, pastikan Bapak Ibu punya strateginya. Kemudian positioning bagaimana? Sama, atur risk and reward-nya, money management-nya, semua. Jadi menjadi bagian, menjadi seorang trader, menjadi seorang investor di pasar saham, harus memiliki ilmu-ilmu seperti yang saya katakan tadi. Itu sebabnya kami Winnerstock membuka pelatihan, dan mumpung ini masih awal tahun, jadi kami ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Kita sudah bikin materi yang tepat guna untuk Bapak Ibu. Mau nabung saham ada, mau jadi investasi jangka panjang ada, investasi jangka menengah ada, dan bahkan trading harian pun ada. Tinggal dipilih Bapak Ibu ada di mana dan bagaimana. Tentu saja ini berhubungan erat dengan psikologi. Banyak di antara kita yang bilang, saya itu investor jangka panjang. Tapi malah nanya, Pak, maaf Pak, ini kira-kira BRI kalau turun sampai kemana? BCA kalau turun sampai mana? Ini masih bisa turun lagi nggak ya Pak ya? Ya kan jadi nggak ada hubungannya. Jadi kalau investor jangka panjang jangan tanya BRI besok mau kemana. Karena apa? Karena ini kita lari maraton, besok BRI ke 3.000 ke 2.000 juga dia harusnya tenang-tenang aja. Karena apa? Target dia 5 tahun lagi. Masa sih BRI 5 tahun lagi harganya 2.000? Kan ya nggak gitu. Jadi nggak bisa jadi nggak boleh nanya, bukan nggak boleh, tapi ya pastikan psikologinya dulu gitu loh. Kita nanya karena kita udah posisi psikologinya jangan-jangan amunisi sudah habis, atau udah bingung, atau udah galau. Di review ulang.
Jangan-jangan Bapak nggak cocok, Bapak Ibu nggak cocok jadi investor jangka panjang. Jangan-jangan lebih cocok investor jangka pendek. Makanya, pastikan dulu, kenali dulu profil diri kita. Ya, oke, itu sekilas hari ini itu yang saya akan bagikan ya. Jadi pentingnya apa sih? Pentingnya sekali lagi itu penting banget supaya kita tidak terjebak di permainan roller coaster ini. Kalau Bapak Ibu tidak suka orang yang kalem, tenang, diajak main enak roller coaster, enjoy nggak? Saya yakin nggak enjoy. Saya curiga yang duduk di sebelah ini, yang lagi mukanya kayak mau nangis itu sebenarnya dia bukan karakternya untuk bermain roller coaster. Diajak temennya bermain roller coaster. Sama, diajak trading saham, di mindset, di pikiran orang yang mukanya lagi ketakutan ini adalah trading saham itu sesuatu hal yang kalem, yang tenang gitu. Dia tidak memperhitungkan resikonya, tidak memperhitungkan volatilitasnya dan sebagainya. Bukannya volatilitasnya ini ya, tapi kalau Bapak Ibu trading dalam jangka waktu at least untuk sampai 1 tahun ke depan, kita nggak usah lihat volatilitas harian. Tutup laptop, tutup handphone, nggak usah lihat volatilitas harian. Pokoknya ketika waktunya beli, beli. Harganya berapapun itu beli. Gitu aja, nggak usah dilihat hariannya. Ambiar nanti. Tradingnya ambiar, mindset dia punya psikologi, nggak bisa makan, malah jadi nggak sehat. Nggak jadi, bahaya, jadi nggak sehat ya. Jadi kalau memang siap untuk trading ya belajarlah trading gitu loh. Belajar trading itu penting. Bukan supaya kita jadi trader profesional Wall Street, tapi setidaknya kita tahu resikonya, kita bisa pilih saham yang cocok buat kita gitu loh. Ya, orang yang kalem, nggak terlalu suka yang naik turunnya ekstrim, belinya INAF, KF, terus apa lagi? Yang high volatile-nya tinggi sekali. Bisa satu hari naik 10-15% sekali naik, kayak tadi INAF, KF. Ya nggak cocok ya. Kalau yang kalem, yang jangka panjang, medium to long term investor, pilih saham-saham yang iramanya slow tapi pasti ya. Turun juga turunnya nggak ekstrim, naik juga nggak ekstrim. Tapi yang kayak begitu jangan lihat rumput tetangga lagi. Rumput tetangga bisa sehari, kayak saya contoh, kemarin dapat dari Tebik 18%, saya jual hari ini Tebik ARB di 2.500 sekian. Untung saya kemarin sempat jualan 2.700. 18% loh, nggak main-main. Satu hari. Lah, hari ini saya dapat dari mana? Hari ini saya dapat Wika. Wika saya dapat 4%-an. Tadi pagi saya sudah take profit Wika. Siang saya beli lagi Wika 4%-an, dapat profit 4%, saya jual, saya serok di Wika di 1895, 190 sampai 1905, di 1965, 1955, 1950 saya jualan. Kemudian dia turun menjelang penutupan 1905, 198, 1895 saya beli lagi. Berharap besok Wika mantul lagi. Nah, kalau trader begitu caranya ya. Jadi harus tahu polanya. Kalau trader bisa naik roller coaster, happy ketawa-ketawa hahihi. Karena begitu waktunya dijual, dia jualan. Begitu turun, dia beli lagi di bawah, siapin mental. Begitu naik, ketika turun dia happy lagi gitu. Jadi beda ya, beda karakter. Jadi pastikan dulu ya. Oke. Wow, nggak sadar tahu-tahu sudah 19 menit ini kita cerita-cerita ya. Sekarang kita akan coba analisa market review, market reviewnya. Ini kondisi hari ini bagaimana sih? Dan ini saya akan chart kita. Oke, chart kita ini bagaimana nih? Ini composite hari ini. Hari ini composite terlihat sekali ya. Dia tadi pagi sempat naik, gap up bahkan. Tadi pagi gap up dan terpentok dengan areal resisten dinamis kita, selendang. Sekali lagi Bapak Ibu buat yang belum pernah tahu
Algoritma intelligence itu seperti apa? Nah, ini seperti inilah algoritma intelligence ya. Jadi Bapak Ibu trading kita udah nggak usah tentuin lagi resistannya di mana sih, supportnya di mana sih ya. Bahkan jangan-jangan Bapak Ibu nggak tahu lagi apa yang dimaksud dengan resistan dan support. Oke, saya jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan support adalah segala sesuatu yang ada di bawah dan berfungsi untuk menahan pergerakan harga ini supaya nggak ke bawah lagi. Bukan menahan, tapi kita jadi indikator. Indikator, oh ini di bawah ini ada level penahan. Kalau level penahan ini jebol, dia berpotensi untuk turun lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan support. Jadi support itu berfungsi sebagai indikator, sebagai suatu tanda yang mana ketika suatu harga turun melebihi level penahan di bawah tadi itu, artinya level harga tersebut cenderung bisa murah lagi, bisa lebih turun lagi. Oke, itu yang kita sebut sebagai support. Resisten, apa itu resisten? Resisten itu adalah penahan atas, level atas. Artinya, kalau harga ini naik, dia itu punya batas atas. Yang mana batas atas itu kalau bisa ditembusi, melampaui batas atas tersebut, artinya harganya cenderung masih bisa naik lagi. Karena ini level psikologis. Yang kita sebut sebagai resisten dan support itu adalah level psikologis. Yang mana kacamata banyak orang, kalau ketemu di harga itu, dia cenderung untuk jualan atau dia cenderung untuk beli. Itu namanya level psikologis. Dalam trading itu all about psikologis ya, all about sentiment. Dan sentimen itu terbentuk dari ini. Jadi sama-sama dengan kacamata yang sama, orang itu melihat, oh kalau di sini kita beli, kalau di sini kita jual. Nah, paham ya? Itu yang dimaksud dengan level support dan resistance. Pertanyaannya adalah begini, Pak, kalau seseorang tahu kalau di level support itu adalah areal beli dan level resisten itu adalah areal jual. Terus ketika kita harus beli, siapa yang jual? Dan ketika kita harus jual, siapa yang beli? Pertanyaannya adalah, setiap orang apakah punya tempat resisten dan support yang sama? Tentu saja berbeda-beda. Contoh, tidak semua orang menggunakan algoritma intelligence Winner Stocks Indonesia ini. Kami memformulasikan sehingga mendapat support resisten yang dinamis, yang mana support resisten dinamis ini berdasarkan perhitungan historical. Rata-rata dia pakai perhitungan historical yang dihitung dengan algoritma, sehingga terbentuklah yang dinamis ini. Ini bisa jangka pendek, ini jangka menengah, ini jangka panjang. Nah, ketika sampai di level-level tersebut, contoh, candle ini mau naik, ternyata di atas itu ada yang namanya selendang. Dia nggak bisa naik lagi, karena ini ada awan gelap, ada sesuatu yang membuat dia itu susah untuk naik lagi. Ada tahanannya, dan dia kepentok istilahnya. Kalau dia besok bisa rebound, ya, kalau dia besok bisa rebound naik ke atas selendang ini, nah itu artinya dia sudah melewati areal yang kita bilang potensial untuk lanjut lagi. Bapak Ibu pernah naik pesawat? Bagi yang sudah pernah naik pesawat itu tahu. Awan itu, langit itu ada beberapa lapis. Ya, awan itu ada beberapa lapis. Dan pesawat yang semakin bagus teknologi pesawat, dia bisa terbang di atas ketinggian yang lebih tinggi. Berapa puluh ribu kaki dari permukaan laut. Ya. Dan di level tertentu, ya, pesawat itu kalau terbangnya di bawah awan, dia cenderung akan terkena goncangan. Karena apa? Di bawah awan itu anginnya lebih besar, awan sendiri kalau hujan, dan awan sendiri kalau diterobos itu, kalau awan diterobos itu kita kayak berasa turbulen, kayak dia masuk ke suatu area, suatu medan di mana mereka itu terhambat. Pesawat itu akan terhambat, nggak bisa gerak. Maksudnya geraknya jadi terhambat, jadi makanya ada tekanan. Nah, jadi dia harus naik ke atas awan, dan
Ini analoginya ya, saya terangkan ke Bapak Ibu. Kenapa kalau suatu harga bisa, kalau di atas selendang, dia cenderung bisa lebih enteng naiknya? Karena itu. Jadi, seperti pesawat. Jadi, kalau dia udah di atas awan, dia akan naiknya lebih enteng. Dan dia tentu saja lebih tenang terbangnya, lebih stabil terbangnya. Jadi, itu sebabnya saya pakai selendang ini sebagai cloud kita, ya, cloud, awan kita. Jadi, dan itu terhalang, dia belum bisa naik, dan dia koreksi. Jadi komposit ini koreksi, dan tapi good news-nya adalah dia tertahan level skyline kita. Garis langit kita. Dia masih di atas, tapi dia di antara awan dan garis langit, horizon. Jadi dia masih di tengah-tengah, belum sampai daratan. Dia masih di bawahnya. Kayak kita naik pesawat baling-baling. Apa itu namanya tuh? ATR, ATP ya, apa sih? Pesawat. Saya beberapa kali pernah naik pesawat itu untuk penerbangan dari jarak lebih pendek dan penumpang lebih sedikit itu. Nah, itu ya. Paham ya? Support dan resisten paham ya? Konsepnya paham ya? Jadi, dia saat ini tertahan. Dan kalau dia bisa naik, bagus banget. Dan kebetulan dia belum mampu, kita berharap besok dia naik. Apakah ini tanda-tanda bearish? Pak, apakah besok lanjut koreksi? Kita akan lihat kalau besok IHSG turun dari level ini, level garis ini. Ya, kalau dia turun level garis ini di bawah skyline ini, wow, itu warning buat kita. Artinya kita harus jaga-jaga, siap-siap untuk ada koreksi lanjutan. Tapi kalau IHSG besok bisa naik ke atas selendang, itu akan, kita perlu bernapas lega dan silakan Bapak Ibu lanjut untuk mulai entry-nya. Nah, maksudnya apa? Saya kemarin, kita mulai entry. Ada yang langsung profit taking, ada yang nggak profit taking. Nah, yang nggak profit taking pasti kan berpikir untuk top up, average up. Nah, average up itu kalau nyampe di atas selendang, silakan di average up. Ya, oke, itu teknik trading ya. Saya bagikan tips-tips untuk bagi Bapak Ibu bisa semakin paham. Oh, cara tradingnya seperti itu toh. Oke. Jadi itu. Nah, itu yang bagi yang punya trading system. Bagaimana yang belum punya trading system ya? Nah, itu sebabnya Winner Stocks Indonesia menyediakan trading stocks yang Bapak Ibu tinggal pakai. Bapak Ibu tinggal join bersama kami Winner Stocks. Bayar membership tahunan, kami berikan fasilitas di dalam Winner Stocks itu ada beberapa fasilitas, salah satu fasilitas chart. Bapak Ibu bisa pakai, bisa lihat chart ini. Terus ada alert yang mana kita ketika market lagi bursa lagi jalan, kita memberikan sinyal-sinyal yang mana level mana perusahaan ini direkomendasikan bisa beli dan perusahaan mana yang direkomendasikan untuk jual. Jadi itu di market live ya. Terus kita juga ada diskusi, ada mentoring ya di Winner Stocks itu ada coaching klinik ya, yang mana Bapak Ibu bisa berkonsultasi, mengambil kesimpulan, belajar mengambil kesimpulan, dan kita bedah kasus bersama-sama. Saya selesai buat video market review ini, saya akan buat video lagi untuk member kita yang Winner Stocks Indonesia VIP, yang isinya adalah teman-teman kita itu kasih pertanyaan dan kita bahas secara video. Saya kasih tahu, oh begini loh caranya masuk begini, keluar begini, untuk saham ini begini, saham ini begini. Kita mempelajari itu ya. Kita pelajari itu. Oke. Ya, itu sekilas penjelasan mengenai seperti apa sih Winner Stocks Indonesia, seperti apa sih. Penting sekali bagi Bapak Ibu untuk punya trading system. Ya, tanpa trading system akan sulit hari-hari ke depan untuk mengarungi market. Karena kondisinya market itu sangat-sangat uncertainty banget ya, unpredictable banget, tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian. Karena kita tidak tahu ekonomi Indonesia ini ke depan bakal bagaimana, dan banyak sekali sentimen-sentimen negatif di luar sana yang sedang berjalan kondisi saat ini ya. Contoh, COVID-19 semakin naik, ekonomi
sektor real tidak berjalan sebagaimana yang kita perkirakan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ya. Oke, kembali lagi market review-nya. Komposit saat ini menurut saya masih oke, masih normal ya. Jadi Bapak Ibu tenang-tenang aja. Dan transaksinya sebenarnya sudah meningkat. Kita mencatat peningkatan volume yang di sini Bapak bisa lihat adalah above average. Biasanya low. Ini udah mulai di atas rata-rata volumenya. Tapi transaksinya berkurang ya 16 triliun, 16,8 triliun, sedangkan rata-rata 20 harinya 19,9 triliun. Kemarin transaksinya 24 triliun. Hari ini turun sedikit. Artinya apa? Ketika marketnya merah, orang cenderung berkurang tradingnya dan cenderung berkurang untuk jualan. Artinya menurut saya ini satu katalis yang bagus, yang mana artinya potensial untuk naik cukup besar. Ya. Dan hari ini asing membukukan net sell sebesar 544,7 miliar. Yang mana saya melihat ketika membuat dia kan posisi candle walaupun merah tapi dia di atas, dan ini dimanfaatkan asing untuk jualan juga. Yang mana harganya sebenarnya masih di areal pucuknya candle kemarin. Ya, masih di areal ini nih. Nah, ini masih di areal ini. Yang mana saya bilang areal ini adalah masih areal distribusi, masih masuk di areal distribusi. Asing jualan di level sini pun dia masih happy kok, karena dia sempat serok di level ini cukup banyak. Jadi dia jualan di sini dia cukup happy. Ya. Oke. Kemudian kita lihat sektoralnya bagaimana ya sektoralnya. Kita mulai dari sektor agri. Sektor agri, nah ini juga sama, terpentok selendang ya, terpentok selendang dan dia gagal di atas selendang. Artinya apa? Dia nggak bisa mendobrak resisten ini dan kita kasih dia challenge. Pada dasarnya kemarin saya sudah bilang kan, sektor agri ini hati-hati ya. Ini dia belum mampu nih di atas selendang. Dan hari ini wala sama, dia juga belum mampu. Nah ini lampu kuning buat saya. Kalau dia besok bikin lower low, hati-hati. Saran saya dia bisa naik di atas ini, dia bisa memiliki kekuatan untuk sideways dulu lah di sini. Kesempatan untuk sideways dulu ya. Sektor agri. Kemudian basic industry. Wow, basic industry keren banget ya. Koreksi, walaupun dia koreksi, tapi koreksi dia sehat. Dia rebound lagi setelah tertahan di level selendang. Ini yang saya bilang. Dia bisa naik ke atas selendang dan dia tertahan. Ini bagus. Potensial besok bisa punya kekuatan untuk lanjut lagi ya. Karena di atasnya nggak ada hambatan nih, kosong, nggak ada hambatan ya. Ibarat kata langitnya lega ya, nggak ada awannya. Kemudian consumer, wow, consumernya mau naik tapi terhalang sama resisten ini. Kelihatan banget kan, begitu mudahnya kita melihat. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah belajar trading, belum pernah bisa analisa technical ketika menggunakan teknologi quantitative trading system, algoritma intelligence ini, Bapak Ibu menjadi lebih mudah untuk mempelajarinya ya. Kena ini dan koreksi lagi. Berarti belum aman. Jadi challenge kita, candle, itu pertama harus bisa di atas selendang. Kalau dia belum bisa naik ke atas selendang, forget it ya, nggak usah masuk dulu. Kemudian infrastructure, sebelum infrastructure, finance dulu. Nah, finance juga sama, kepentok dan dia mulai di bawah skyline bahkan. Nah, ini hati-hati. Berarti sektor finance sekarang lagi in critical position. Besok dia harus bisa naik lagi, supaya dia bisa lanjut lagi. Ya, itu PR sektor finance. Kemudian infrastructure, mau naik tertahan selendang, pada dasarnya dia masih ada di atas skyline. Masih oke, masih good ya. Secara kemarin juga bagus banget, dia bisa rebound dari V-line. Kalau V-line ini kayak lantainya lah. Bottoming level supportnya ya. Benteng terakhirnya. Kemudian miscellaneous industry. Ya, ini bahkan naik ke skyline aja belum mampu. Jadi kalau saya bilang masih wait and see ya. Kemudian habis itu ada trade. Oke, trade ini bagaimana? Trade ini masih bagus. Nah, ini kita lihat ya, dia berhasil dobrak selendang dan dia masih mencoba untuk naik bikin higher high, tapi di sini dia rupanya ada suatu garis sebenarnya, bukan
garis ini tak terlihat, tapi seperti kayak seolah-olah kayak batasan. Yang mana level ini pernah dia nyampe, tapi dia nggak sanggup naik. Ini jadi kayak resisten juga sebenarnya. Jadi dia harus dobrak ini dulu baru lanjut naik. Kemudian properti. Wah, properti tertahan juga ya. Bahkan mau naik di atas landang aja nggak bisa. Kita lihat besok apakah dia mampu bisa naik apa nggak. Dan di dalam sini, saya masih menggunakan versi sektor yang lama ya. Harusnya sektor yang baru udah ada, tapi saya masih pakai yang lama. Kenapa? Karena datanya kita masih pakai data yang lama, belum dibagi ya. Kemudian satu lagi ada mining, saya hampir lupa mining. Mining juga sama nih, tertahan di selendang dan pada good news-nya dia masih di atas skyline ya. Walaupun ini adalah salah satu pemberat indeks banget hari ini. Dia minus 3,11%, tapi it's okay lah, nggak usah terlalu khawatir ya. Ya, penentuannya besok. Kalau besok IHSG koreksi, dia akan masuk ke zona koreksi yang bisa lebih dalam. Tapi kalau besok IHSG bisa rebound, wow, itu chance buat kita. Dan good news-nya adalah besok tuh masih hari Rabu. Jadi ada hari Rabu, Kamis. Dan mana biasanya saya Rabu dan Kamis ini adalah biasanya kecenderungannya cenderung hijau sih biasanya. Nah, itu jadi chances buat kita ya. IHSG hijau lah, please. Rabu dan Kamis hijau dulu. Khususnya yang teman-teman di VIP tadi udah belanja. Saya belanja banyak tadi. Ya. Oke. Ya, sekarang kita akan bawakan kira-kira besok ada rekomendasi apa aja sih? Ada 5 saham, 5 emiten yang bisa kita tradingkan. Saya sudah kumpulkan. Dan sebelum itu saya ajak Bapak Ibu juga, saya ingatkan untuk subscribe channel YouTube kami ya. Dan nyalakan tombol loncengnya. Jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video pembelajaran yang kami share lewat market review ini, market rekomendasi ini, dukung kami dengan beli jempol sebagai tanda apresiasi atas kerja keras kami. Dan support channel YouTube Winner Stocks Indonesia untuk agar bisa semakin berkembang dengan Bapak Ibu membantu menyebarluaskan video-video kami ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu selama ini ya. Oke, kita akan masuk ke 5 emiten untuk perdagangan esok hari itu apa aja ya. Pertama adalah Tower. Ya, ini Tower. Tower ini kenapa saya pilih ini? Simple, karena dia posisinya downtrend. Sebelumnya sempat downtrend, dia naik, dan dia koreksi, dan dia rebound lagi, dan biasanya rebound yang kedua ini biasanya memiliki kekuatan yang lebih bagus. Ya, kita berharap saja dia bisa melampaui ini target 1050-nya dan dia bisa terus lanjut lagi. Silakan Bapak Ibu cermati emiten Tower ini, ya. Kemudian satu lagi adalah ISAT. ISAT hari ini udah bagus banget sebenarnya, tadi sempat di atas landang ya, saya sudah happy banget. Dan salah satunya yang bikin saya happy adalah dia juga mantul dari areal support kita skyline dan sudah di atas areal landang ini. Besok kalau dia bisa naik lagi ke atas ini, wow, itu keren banget ya. Kalau dia bisa naik di atas bikin candle biru lagi, itu keren banget ya. Kemudian satu lagi adalah MNCN. MNCN juga wow, ini juga menarik karena dia turun kena dengan level lantai kita ya, bottom support kita, dan dia mulai naik. Ini bikin doji ini bikin galau aja. Jadi besok kalau dia bisa candle-nya biru tua, wow, ini good. Ini cakep nih, di support. Saya banyak kasih emiten-emiten Bapak Ibu di support ya. Kemudian Java mirip sama MNCN ya, bedanya cuma satu, yaitu candle-nya kayak begini ya. Ini sama, bottom support, silakan Bapak Ibu alokasi tradingnya diatur, belinya bertahapnya, dan level supportnya level mana yang harus Bapak Ibu jaga untuk cut loss dan sebagainya ya. Dan satu lagi terakhir yang saya berikan Bapak Ibu adalah Bank BRI. Wow, Bank BRI. Kenapa saya berikan pada Bapak Ibu BRI? BRI ini stabil, cukup konsisten dengan kami punya skyline ini ya. Ini mantul, dia turun, dan dia naik di atas skyline. Tadi sempat naik dan dia turun, buktinya penutupan masih di atas skyline lagi ya. Terus kemudian
Nah, ini kita lihat nih. Dia naik turun mantul di skyline dan dia naik rapi sekali ya. Dan kalau lihat historicalnya ke belakang, nih ketika dia rapi naik, dia jalan rapi sideways di atas skyline, turun dan balik lagi di atas skyline dan bang langsung rebound lagi. Ini di bulan kemarin ya. Bulan Juni 2020 ketika waktu itu ambiar-ambiarnya nih 2100 nih BRI. Ini saya bilang kalau udah di atas lendang udah bagus banget deh. Ya itu bisa jadi patokan ini. Ini bonus buat Bapak Ibu. Jadi betapa support resisten kita begitu cakep ya. Ini contoh ketika dia ambiar di bawah skyline dan ambiar bener dan di bawah support bottom kita lanjut ambiar. Ini pergerakannya, lihat ini tahun 2019 yang mana BRI naik selama ada di atas skyline, hold kita ya. Ya ini. Jadi ini sekarang dia ada di atas skyline, bagus. Which saya bilang adalah time to buy on weakness. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah nonton market review dan market rekomendasi kita. Terima kasih sudah mau menyaksikan dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas dukungan Bapak Ibu terhadap video-video kami, ya, channel YouTube kami dan sudah menjadi penonton setia kami. Dukung kami dengan membantu menyebarluaskan link video ini. Akhir kata, sampai jumpa semua, stay safe, stay healthy, jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan, terapkan protokol kesehatan, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari penyebaran COVID-19. Dengan kita berperan aktif, maka kita juga ikut berperan serta terhadap penyebaran COVID-19. Kita tekan bersama. Sampai jumpa semuanya, happy profit, and God bless.